Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maryam, NIM 2181009, Prodi Pendidikan Ilmu Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang bernama Ade Siti Maryam. Dan sebelumnya, boleh memperkenalkan identitas dahulu narasumber kita. Silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Ade Siti Maryam. Saya tinggal di Desa Ciumas. Kesibukan saya sekarang menjadi guru ngaji dan guru agama. Tujuan dilakukannya wawancara ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan, yaitu materi atau bahasan yang saya ambil untuk wawancara ini, yaitu mengemukakan salah satu isu tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya, saya tahu tentang hak. Menurut saya, sebuah hak itu adalah sesuatu yang diperoleh atau wewenang untuk didapatkan dari sebuah kewajiban yang telah kita lakukan, baik itu hak hidup, hak untuk mengembangkan suatu bakat kita, hak kita sebagai warga negara, hak kita untuk mendapatkan perlindungan, dan masih banyak lagi untuk mendapatkan hak-hak itu. Maka hak itu dapat diperoleh jika kita sudah melakukan kewajiban. Nah, untuk pengertian kewajiban menurut saya itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, harus dilaksanakan. Jika kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan hukuman ataupun dosa ataupun konsekuensinya itu apapun itu. Intinya, sebuah kewajiban itu harus dilakukan. Sebagai contohnya, kita melakukan sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, itu adalah salah satu contohnya untuk sebuah kewajiban. Iya, tentu sekali masyarakat itu mendapatkan hidup yang layak itu sangat perlu, karena dengan hidup yang layak mereka dapat hidup dengan tenang, dengan tentram, sejahtera. Maka dengan mendapatkan hidup yang layak itu, masyarakat akan hidup dengan bahagia. Menurut saya, sebuah pendidikan itu memang termasuk sebuah hak. Karena dengan pendidikan, seseorang itu dapat mengembangkan atau memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, untuk menjalankan ke depannya, untuk memberikan pengembangan, untuk mengembangkan sebuah bakat. Maka sebuah pendidikan itu bisa dikatakan termasuk dalam hak. Mungkin jika dikatakan setuju, saya setuju, karena saya melihat bahwa sebuah kewajiban masyarakat kita itu sudah melakukannya, sudah melakukan apa yang menjadi aturan di negara, meskipun banyak yang menentang. Untuk itu, karena saya lihat bahwa hak dan kewajiban itu memang tidak seimbang, karena dilihat bahwa dari pemerintah untuk kita sebagai masyarakat, kita sudah melakukan kewajiban, namun hak kita belum semuanya terpenuhi, atau memang ada yang sudah terpenuhi namun tidak sama rata. Seperti itu. Ya, saya sangat menikmati sesi tanya jawab wawancara kali ini, karena dengan itu saya bisa mengeluarkan pendapat saya tentang materi yang dibawakan kali ini, yaitu tentang materi kewajiban dan hak. Ya, saya sangat menikmati sesi tanya jawab ini, karena dengan ini saya bisa mengeluarkan pendapat saya tentang
sebuah hak dan kewajiban yang berkaitan dengan tema yang dibawakan dalam sesi tanya jawab ini, terutama dalam pertanyaan yang mengenai tentang hak kewajiban yang ada di Indonesia. Untuk kesan dan pesan wawancara ini, saya sangat senang bisa menjadi narasumber dari wawancara materi hak dan kewajiban. Untuk pesannya, maka kita sebagai masyarakat perlu atau wajib untuk melakukan kewajiban kita atau melaksanakan kewajiban kita meskipun hak kita belum terpenuhi. Namun kita harus memenuhi kewajiban dulu. Maka insya Allah hak itu dapat terpenuhi jika kita sudah melakukan kewajiban itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam melakukan wawancara ini dengan salah satu narasumber saya, Ade Siti Mariam, dalam membahas isu tentang hak dan kewajiban warga negara. Dan setelah itu saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan waktu untuk melakukan wawancara ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.